that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu diberkati, dan selalu bahagia terus. Aku mau introduce myself first. Hai semuanya, nama aku Dorin. Aku ini salah satu anggota Usher di IG. Hari ini aku pingin ceritain gimana pengalaman aku ada di Usher. Nah, pertama itu gimana aku masuk Usher. Nah, aku itu masuk Usher itu lewat teman. Jadi teman itu ngajak aku ikut Usher, katanya, "Yaudah Dor, kita pelayanan, melayani Tuhan sama-sama, makin dekat lagi sama Tuhan." Dan akhirnya aku ikut Usher, dan aku bener-bener gak nyesel sama sekali, guys. Kayak aku bisa berkembang banyak banget. Yang pertama itu secara rohani, dimana aku itu bisa makin dekat lagi sama Tuhan. Yang dulunya aku nggak sedekat itu sama Tuhan, sekarang aku deket sama Tuhan. Aku itu dulu doa itu sekali-sekali, baca Alkitab biasa cuma kalau di gereja, habis itu nggak pernah doain orang, yang kayak gitu-gitu deh. Dan sekarang apa yang terjadi, aku itu bisa ngomong sama Tuhan, kayak Tuhan itu sahabat aku. Kayak, aduh Tuhan, capek banget loh hari ini. Aduh Tuhan, kayaknya gak enak kali loh. Aduh Tuhan, aku bahagia banget loh hari ini. Yang kayak gitu-gitu. Aku juga setiap hari saat teduh sekarang. Dan gak cuma itu, aku juga berkembang secara mental, dimana aku itu diajarin leadership skills, time management, dimana aku itu pas itu kelas 3 SMP. Dan tau lah, kalau 3 SMP kan pasti agak ribet karena mau naik kelas ke SMA. Habis itu banyak pemantapan, banyak kegiatan, banyak lomba segala macam, ya kan. Nah, lalu aku diajarin gimana bisa manage waktu, bisa mengkoordinasi segala sesuatu hal, dan lain sebagainya. Aku juga belajar gimana nerima kritik saran, dimana kalau dulu itu aku itu kalau dikritik itu rasanya kayak, aduh agak gimana gitu ya, karena agak sakit hati. Oh masa mereka mikir kayak gitu tentang aku, oh masa kayak gini segala macam. Dan sekarang aku nggak mikirnya kayak gitu lagi. Aku malahan sekarang mikir kayak, oh berarti mereka peduli. Kalau mereka mau kritik dan beri saran kepada aku, itu mereka peduli. Dan mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk menegur kita, atau Tuhan mau kita berkembang lagi dengan cara orang lain menyampaikannya kepada kita. Jadi sekarang aku kalau dikasih kritik saran, aku terima-terima aja, dan aku senang-senang aja. Nah, gak cuman itu, aku juga ketemu teman-teman yang luar biasa banget, dimana teman-teman ini bukan hanya teman untuk bekerja sama di saat ibadah, tapi juga bener-bener teman, bener-bener keluarga, dimana mereka itu no judgment whatsoever. Dan aku harap semua anggota Usher juga merasa seperti itu, dimana kita itu nganggap tim Usher kita ini bukan hanya sekedar tim untuk beribadah aja, tim dimana kita harus koordinasi, tapi juga sebuah sahabat, sebuah keluarga, dimana kita bisa pergi ke mereka saat kita butuh saran, saat kita lagi on our lowest, kita itu bisa ketemu mereka, dan tanpa ada ketakutan bahwa kita bakal dijudge. Karena bener-bener rasanya kayak keluarga. Mungkin agak susah awal-awalnya ya kan, nggak langsung terbuka kita sama orang lain pasti. Tapi lama-lama kita bakal sadar kalau mereka ini bener-bener peduli. Dan ini Usher dan juga IG, menurut aku ini bener-bener dimana aku itu bisa mengekspresikan diri aku sendiri, dimana aku itu nggak takut dijudge sama orang, dimana mereka itu bener-bener ramah banget, bener-bener keluarga. Dan aku harap kalian semua yang mungkin lagi nonton ini sekarang juga merasa seperti itu. Ya, itu aja dari aku. Bye semuanya, stay safe, stay healthy. Bye-bye. Hai, nama aku Juniati. Aku ingin sharing bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku. Menurutku Tuhan itu yang terbaik dalam hidupku. Kenapa? Karena Dia selalu ada di saat aku down, di saat aku udah tidak membaca Alkitab, di saat aku udah mulai jarang berdoa seperti sebelumnya. Namun justru di pandemi COVID kayak gini, Tuhan justru semakin menyatakan kasih-Nya itu kepadaku. Aku akan menceritakan sedikit tentang kisah keluarga aku dan hidupku selama pandemi COVID sampai saat ini. Dulu itu aku masih sering berdoa untuk memberkati kedua orang tua aku yang bekerja, dan dimana keluargaku itu masih berjalan mulus, tidak ada masalah, yang utang ada di sini, utang di sana tidak ada. Dan di sana
keluarga aku masih baik-baik saja, berkomunikasi pun lumayan banyak dengan keluarga. Tapi pandemi COVID yang semakin parah di Indonesia, terpaksa orang tuaku membuka toko martabak Bangka 18 yang sampai saat ini masih dijual. Dan di sana dimana orang tuaku itu fokus dengan pekerjaannya untuk mencari duit untuk kebutuhan keluarga kami sehari-hari. Dan dimana keluarga kami itu sudah mulai sedikit demi sedikit jarang berkomunikasi satu sama lain. Palingan cuma untuk suruh bantu, seperti Jun, tolong nanti bantu mama sapu, Jun nanti tolong bantu jemur baju, ya seperti itu. Cuman sekarang aku lebih sering berkomunikasi dengan abangku yang di rumah. Kemudian dimana aku udah mulai jarang berdoa, yang aku mencari kesibukan sendiri dengan gadget HP atau dengan tugas sekolah. Dan dimana martabak Bangka 18 tiba-tiba menurun, seperti pembelinya udah mulai jarang membeli martabak Bangka 18. Dan tiba-tiba papaku bilang ke kami bahwa kami sudah jarang berdoa untuk memberkati kedua orang tua kami yang bekerja untuk kebutuhan kami sehari-hari. Dan di sana aku sadar bahwa aku udah lama tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Di saat aku butuh, baru aku berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dimana utang-utang sampai tumpuk yang harus kami bayar, seperti uang sewa rumah yang belum kami bayar, uang listrik, apalagi uang sekolah untuk sekolahku. Dan tiba-tiba suatu hari juga papaku bilang gini sama aku, "Papa udah gak sanggup bayar SPP sekolahmu karena masih banyak utang yang harus dibayar, dan uang sewa rumah belum lagi harus dibayar, udah 1 tahun. And then di sana pun uang SPP ku udah mulai tertinggal beberapa bulan, dan di sana guruku pun menagih utang yang wajib aku harus bayar." Dan tiba-tiba di mana suatu hari ada seseorang yang chatan denganku, nanya kabar aku, dan nanya apa ada kendala dalam keluargaku. Terus aku cerita gimana apa aja kendalaku dalam keluarga, dalam sekolah, dan lain-lain. Dan dimana orang itu pun tiba-tiba ingin membantu keluarga kami untuk membayar uang sekolahku. Dan di sana aku cerita sama mamaku, aku bilang, "Ma, ada orang yang mau bantu keluarga kita, mau gak?" Boleh gitu kan dijawab. Dan di mana di sana keluarga kami bersyukur banget karena beban juga berkurang 1 gitu. Dan juga dimana pas pulang dari toko, mamaku bilang, "Itu bayarnya per bulan ya? Setiap bulan ya?" Terus aku bilang, "Iya." And then mamaku bilang, "Rajin-rajin lah belajar." Dan dimana tiba-tiba aku bersyukur banget
kepada Tuhan yang dapat pertolongan dari Tuhan, dan dapat juga pertolongan dari teman-teman orang lain yang membantu keluarga kami juga lewat sembako, lewat pembelian martabak. Dan di mana kami keluarga kami yang mempunyai kelebihan sedikit juga bisa memberkati orang lain yang lebih kurang mampu dari kami. Dan di sana juga aku udah mulai berdoa terus dan bersyukur terus kepada Tuhan, dan lebih rutin baca Alkitab. Dan puji Tuhan, toko martabak Bangkal 18 semakin hari semakin laris juga. Di situ aku banyak bersyukur kepada Tuhan yang dapat membantu keluarga kami di mana keluarga kami kekurangan. Dan itulah kisah dariku. Terima kasih. God bless.